Museum yang baru saja diresmikan pada tanggal 20 Maret 2021 dan mengusung konsep yang serba digital. Semua konten atau sejarah dari gedung ini dan kota Bekasi tersaji secara modern di gedung ini. Tapi di balik konsepnya yang serba digital, ternyata terdapat kisah para pemuda Indonesia yang berusaha meraih kemerdekaan. Yuk, sama-sama kita simak sejarahnya. Gedung Juang merupakan salah satu bukti sejarah yang terletak di Kabupaten Bekasi. Gedung ini menjadi saksi bisu proses kemerdekaan Indonesia. Gedung ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gedung ini dibangun oleh para bangsawan keturunan Tionghoa bernama Khao Jengki dan mengalami 2 tahap pembangunan, yaitu pada tahun 1906 sampai 1910 dan 1925. Pada masa penjajahan Jepang, Landhuis dan tanah partikelir Tambun disita dari keluarga Khao. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang yang pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang saat itu berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah. Pada tahun 1949, Belanda berhasil merebut kembali Gedung Juang. Namun, dengan semangat persatuan, para pejuang kemerdekaan Indonesia berhasil menguasai lagi gedung ini dan operasi pemerintahan kembali dilanjutkan di Gedung Juang. Pada tahun 1950, untuk pertama kalinya, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menempati gedung ini. Setahun setelahnya, Batalion Infanteri Raider juga berkantor di sini. Lembaga legislatif pun menjadikan gedung ini untuk menjalankan pemerintahan hingga tahun 1960. Beberapa kantor dan departemen pemerintahan daerah juga terus mengisi gedung ini hingga tahun 1982. Nah, teman-teman, itulah sejarah di balik berdirinya Museum Digital Gedung Juang Bekasi. Ternyata, gedung yang sempat terbengkalai cukup lama itu memiliki kisah dengan perjuangan yang panjang. Bahkan, para pemuda Indonesia harus berperan lebih dulu dengan para penjajah dari Jepang dan Belanda untuk mempertahankan keutuhan Gedung Juang. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai sejarah singkat Gedung Juang Bekasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hasil kebudayaan dari daerah di Kabupaten Banyumas. Lebih tepatnya yaitu makanan khasnya. Banyak makanan khas yang terkenal dari daerah ini, di mana salah satunya yaitu mendoan khas Banyumas. Konon, mendoan sudah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Munculnya yaitu bersamaan dengan adanya tempe. Kedelai sebagai bahan baku tempe banyak tumbuh di daratan Cina dan Indochina, kemudian menyebar sampai ke Indonesia. Tempe mendoan telah menjadi komoditas dan dikelola secara komersil di Banyumas sejak tahun 1960-an. Nama mendoan dan keripik sebagai makanan serumpun diibaratkan sebagai lambang semangat gerakan sosial masyarakat di Banyumas. Orang-orang Banyumas diibaratkan mampu menyesuaikan diri atau fleksibel layaknya mendoan. Namun, dapat menjadi kaku seperti keripik apabila dalam keadaan mendesak. Hal tersebut digambarkan seperti orang-orang Banyumas zaman dahulu yang menjadi tokoh dalam bidang diplomasi serta kemiliteran, seperti Jenderal Sudirman, Susilo Sudarman, dan Supajjo Rustam misalnya. Pembuatan tempe mendoan tidaklah susah. Bahan-bahan utamanya seperti tempe mendoan, tepung terigu, tepung beras, daun bawang, air, dan minyak goreng. Lalu untuk bumbu halusnya seperti ketumbar, garam, merica bubuk, dan bawang putih yang dihaluskan. Kalian juga bisa menambahkan cabai rawit hijau atau sambal kecap sebagai pelengkapnya nanti. Sedangkan untuk langkah-langkah membuatnya sendiri yaitu campur tepung terigu dan tepung beras, lalu masukkan air dan bumbu yang telah dihaluskan, lalu aduk rata dan jangan lupa tambahkan irisan daun bawang. Panaskan minyak,
Celupkan tempe ke adonan tepung dan goreng sebentar, jangan terlalu kering, kemudian tiriskan. Sajikan tempe mendoan yang masih hangat, serta tambahkan cabai rawit dan hijau, serta sambal kecap sebagai pelengkapnya. Lalu, mendoan khas Banyumas siap untuk dinikmati. Salah satu makanan tradisional khas Betawi yakni kerak telur. Kerak telur dipercaya telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu, kerak telur diciptakan oleh masyarakat Betawi secara tak sengaja. Kerak telur tercipta setelah masyarakat Betawi atau Batavia coba-coba membuat beragam makanan dengan memanfaatkan banyaknya buah kelapa di sana. Dari coba-coba inilah kemudian tercipta kerak telur. Pada tahun 1970-an, masyarakat Betawi mulai memberanikan diri menjajakan kerak telur di pasaran. Tak disangka, banyak orang menyukai makanan ini. Bahkan, dulu kerak telur menjadi makanan favorit masyarakat kelas elit atau atas di Jakarta. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, kerak telur menjadi makanan yang disukai semua kalangan masyarakat. Harga kerak telur pun semakin terjangkau untuk semua orang. Selain beras ketan sebagai bahan dasar makanan tradisional satu ini, kerak telur menggunakan dua pilihan telur untuk pembuatannya, yaitu telur ayam dan telur bebek dengan isian berbeda-beda seperti ebi, udang kering yang diasinkan, disangrai kering, ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang telah dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Berikut cara membuat kerak telur. Untuk taburan, sangrai kelapa dan bumbu halus sampai kering dan bumbu meresap, tambahkan gula pasir, lalu aduk rata. 2. Panaskan wajan, sendokkan beras ketan lalu ditipiskan di wajan. Diamkan 3 menit, pecahkan 1 butir telur. 3. Tambahkan 1 sendok teh ebi, 2 sendok makan bawang merah goreng, 2 sendok makan kelapa sangrai, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Lalu kocok rata, kemudian lebarkan dan tutup wajan. Biarkan beberapa saat hingga matang dan angkat. Keempat, sajikan bersama taburan bumbu kelapa ebi dan bawang goreng. Voila, jadilah kerak telur buatan dirimu sendiri. Resep ini pastinya nggak kalah enaknya dengan kerak telur buatan abang-abang keliling. Itulah cara membuat kerak telur. Terima kasih. Bendungan Walahar. Bendungan ini terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini saya akan membahas tentang Bendungan Walahar dan sejarahnya. Perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia begitu berharga dan membekas di hati Indonesia. Meskipun jarang diketahui, beberapa lokasi di Karawang memiliki nilai historis. Salah satunya yaitu Bendungan Walahar. Bendungan yang terletak di Walahar Kelari, Karawang, Jawa Barat ini menjadi jejak peninggalan masa penjajahan Belanda. Sampai saat ini, Bendungan Walahar tetap kokoh berdiri dengan bangunan yang khas dengan arsitektur kuno yang digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum. Sejak 1925 sampai sekarang, Bendungan Walahar tak hentinya mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang. Tulisan Bendungan Walahar dengan warna merah terpampang di dinding bendungan. Tahun 1925 melambangkan tahun pertama kali bendungan ini dimulai digunakan. Proyek pembangunan Bendungan Walahar ini dimulai pada tahun 1923 oleh Belanda dengan pengawasan seorang ahli perairan dari Belanda bernama C. Swan Koopman. Tujuan dibangunnya bendungan ini adalah untuk mengatasi masalah kekurangan air di wilayah Karawang, khususnya bagian utara.
Kekurangan air di daerah tersebut mengakibatkan hasil produksi pertanian di Karawang tidak menentu. Hingga akhirnya Bendungan Walahar mulai dipakai pada tanggal 30 November 1925. Bendungan ini juga sebagai penyelamat warga Karawang Utara saat musim hujan karena bendungan ini pasalnya mampu menahan air sungai guna meminimalisir terjadinya banjir. Pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut pada saat musim hujan dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Selain sebagai irigasi, Bendung Walahar sebagai destinasi wisata sejarah. Saat hari mulai sore pun, beberapa warga kerap menghabiskan waktu di daerah bendung ini. Terlepas dari fungsinya, bendungan ini mempunyai nilai historis tersendiri bagi rakyat Indonesia. Tempat ini menjadi jejak Belanda yang masih tersisa di Karawang, Jawa Barat. Sebagai pemenuh kebutuhan hidup bagi masyarakat, namun juga dapat digunakan sebagai sebuah gaya hidup yang mampu menunjukkan kedudukan seseorang atau daerah yang menjadi tempat tinggalnya. Indonesia telah memiliki keunikan dalam kesederhanaan kulinernya. Dengan wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki berbagai macam jenis kuliner dengan aneka cita rasa yang beraneka ragam. Karena keanekaragaman kuliner Indonesia inilah tidak lepas dari adanya perkembangan bahan pangan dan juga pengaruh dari kebudayaan regional maupun kebudayaan asing. Adanya perbedaan bahan pangan pada setiap daerah di Indonesia telah memberikan cita rasa yang berbeda pula pada setiap hidangan. Karena itu, tidak heran maka terdapat suatu konsep lokal genius yang mengacu ke berbagai menu atau makanan yang dihidangkan dalam meja makan keluarga masyarakat pribumi dan orang-orang Eropa di masa lalu. Bangsa Indonesia sendiri memang sangat terkenal akan konsep lokal geniusnya. Sejarah mencatat bahwasanya kebiasaan mensantap makanan masyarakat Indonesia dahulu pada abad ke-15 hingga awal abad ke-17 digambarkan dengan penuh kesederhanaan. Dalam berbagai sumber-sumber kuno mengenai aktivitas kuliner di Indonesia pun mengatakan jika kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari adat dan nilai-nilai terkandung dalam ajaran dan kepercayaan pada waktu itu. Penggolongan masyarakat berdasarkan ras ketika masa kolonial pun telah menjadi suatu yang lazim dilakukan pada waktu itu dan memberikan dampak pada pola maupun kebiasaan makan masyarakat Indonesia saat itu. Gaya hidup mewah sengaja diciptakan oleh orang Eropa untuk menunjukkan status sosial mereka, termasuk dalam budaya makan. Makanya, tak heran jika saat ini kita menemukan literatur atau catatan sejarah mengenai sejarah makanan yang mengatakan awal mula makanan itu hadir karena faktor ekonomi masyarakat setempat. Hal ini tergambarkan pada awal hadirnya kuliner khas Bekasi, yakni gabus pucung. Menurut catatan sejarah, gabus pucung berawal dari ketidakmampuan masyarakat Betawi di masa kolonial Belanda untuk mengkonsumsi ikan mas, mujair, atau bandeng yang dirasa sangat mahal bagi kalangan masyarakat bawah. Jika kita refleksikan tatanan kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi dahulu, memang daerahnya masih berupa rawa-rawa, sehingga hal yang wajar perkembangbiakan ikan gabus sangat berkembang pesat pada masa lalu. Sayur gabus pucung sendiri adalah olahan makanan yang menjadi identitas kuliner lokal dari wilayah kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Karena banyaknya ikan gabus hidup yang bebas pada rawa-rawa, masyarakat setempat melihat bahwa terdapat potensi pangan yang dapat diolah secara nikmat untuk dikonsumsi. Gabus pucung sendiri dikenal oleh masyarakat Bekasi sebagai kuliner khas daerah. Walaupun sebetulnya booming kuliner gabus pucung baru terjadi pada awal tahun 1990 dan 1980-an, kini olahan gabus pucung bukan lagi hanya sekedar kuliner saja, melainkan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari salah satu tradisi masyarakat Betawi, terutama Betawi Bekasi, sebagai nyorong, yang berarti memberikan sesuatu pada orang lain. Dalam pemahaman yang lebih luas, nyorong itu berarti mengantar makanan oleh anak kepada orang tua atau oleh menantu kepada mertua menjelang bulan puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri sebagai tanda pengikat tali silaturahmi. Rasa merupakan artian dari sebuah indera yang terhubung dengan sensasi kenikmatan di mana tubuh telah menyadari sensasi itu.
Rasa sebagai perangsang selera, lapar, dan haus adalah dasar beberapa tindakan yang menghasilkan bagaimana individu bertumbuh, berkembang, merawat, dan membenahi kehilangan-kehilangan dari kebiasaan makan sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dari adanya perubahan vital, yakni mengatur tubuh untuk tidak makan dengan cara yang sama sebagai pembeda dengan tubuh lainnya, menghasilkan suatu reaksi, meragamkan metode dan pengaruhnya dalam menentukan aneka cara pengelolaannya. Itu semua adalah serangkaian dari pengertian beroperasinya rasa. Dalam olahan gabus pucung terdapat dua varian untuk pengelolaannya. Salah satu hal unik yang kita dapat jumpai dari makanan yang sepintas mirip rawon khas Jawa Timur tersebut, terdapat dua cara pemasakan dan penyajiannya. Pertama, ikan gabus tersebut bisa disajikan dengan cara digoreng terlebih dahulu, dan kedua, ikan gabus juga bisa di-oven kering sebelum dicampurkan kepada kuah. Hal ini bermaksud untuk menjaga agar tekstur ikan gabusnya tetap terjaga dan tidak hancur saat disayur nanti. Kuliner merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang dapat menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya kuliner. Berbagai bangsa asing yang pernah singgah di Indonesia mempunyai peran yang cukup besar dalam perkembangan kuliner di Indonesia. Pertemuan antara beberapa budayaan yang terjadi di Indonesia pada periode tertentu dikenal dengan istilah kebudayaan Indis. Kebudayaan tersebut telah tumbuh subur karena adanya beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Gabus pucung sendiri telah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita tentang bagaimana manusia itu bisa terus belajar dari lingkungan tempat tinggalnya. Ikan gabus yang mungkin bagi sebagian masyarakat ini sebagai hidangan sederhana yang tak berarti apa-apa, di era sekarang telah menjadi suatu hal yang sangat antik dengan sangat menilai dari sisi panjang sejarahnya. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari adanya suatu proses peristiwa sejarah. Bahkan menurut sejarawan terkenal Kunto Wijoyo menyatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kekinian. Begitu juga menurut Bapak Proklamator Bangsa Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dalam pidato terakhirnya pada ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Dio Busairi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas kelompok sosial budaya, yaitu cara membuat makanan atau jajanan khas dari Jawa Barat, yaitu cibe ya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada tepung tapioka atau aci, yang kedua ada kulit lumpia, ada daun bawang, roiko dan garam. Selanjutnya ada bakso ya. Bakso ini tapi opsional ya, boleh dipakai boleh tidak. Dan selanjutnya ada bon cabe, dan terakhir ada tepung terigu yang sudah diberi air sedikit. Untuk cara pembuatannya, masukkan 3 sendok makan dari aci yang sudah kita siapkan tadi, masukkan roiko dan garam, masukkan bon cabe secukupnya sesuai selera, dan masukkan 250 mg air. Kita aduk dulu, dan selanjutnya kita masukkan daun bawang ya, aduk sampai merata. Selanjutnya kita goreng dulu bakso ini. Nah, setelah itu kita masukkan aci yang sudah kita campur tadi dalam penggorengan, bakso yang sudah digoreng sebelumnya, dan kita aduk-aduk sampai merata, sampai acinya agak sedikit menggumpal ya. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Setelah itu kita angkat aci tersebut, dan kita mulai melipat, masukkan aci tersebut ke dalam kulit lumpia dan melipatnya. Nah, di sini fungsi dari tepung terigu ini sebagai lem untuk kulit lumpianya ya. Ulangi hal ini sampai acinya habis ya. Selanjutnya kita goreng cibe ini sampai matang, sampai setengah kriuk. Nah, sampai seperti ini kita angkat, dan cibe pun sudah siap untuk disajikan. Mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abian Iza Saputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai sejarah Kota Palembang. Kota Palembang sendiri sudah dikenal sebagai kota tertua di Indonesia, yang umurnya bisa dikatakan hampir berumur 1337 tahun. Jika kita melihatnya berdasarkan prasasti Sriwijaya, yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Nah, menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni tahun 682, pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Nah, menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, ada juga dari air hujan. Bahkan saat ini Kota Palembang masih terdapat hampir 52% tanah yang tergenang oleh air menurut data statistik tahun 1990. Jadi area ini berkemungkinan karena kondisi inilah mereka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Kota Palembang. Dalam bahasa Melayunya sendiri, pa atau pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air menurut Kamus Melayu ini sendiri. Dan sedangkan menurut bahasa Melayu, Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang tergenangi oleh air. Kondisi inilah yang bagi nenek moyang dianggap sebagai modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Karena selain kondisi alamnya juga terletak strategis, kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah. Wilayahnya itu adalah Tanah Tinggi Sumatera bagian barat, yaitu Pegunungan Bukit Barisan, yang daerah kaki bukitnya atau Pediomot dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah, kemudian daerah pesisir timur laut. Ketiga kesatuan wilayah ini juga merupakan suatu faktor yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat juga yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Nah, tentunya banyak lagi ceritanya mengenai sejarah Palembang. Nah, dalam menurut legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya, pelaut-pelaut Cina sendiri, Arab dan Parsi mencatat hampir seluruh kejadian dan peristiwanya yang mereka lihat di Palembang. Mereka menggambarkan kota Palembang sebagai keadaan Sungai Musi, di mana Palembang terletak adalah bagaikan kota di Tinggris. Kota Palembang digambarkan mereka sebagai kota yang sangat besar. Jika kita dimasuki di kota tersebut, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan, dalam arti kokok sang ayam mengikuti terbitnya matahari. Kisah-kisah ini juga perjalanannya penuh dengan keajaiban 1001 malam. Karena itu juga pelaut-pelaut Cina ini mencatat lebih realistis tentang kota Palembang, di mana mereka melihat kehidupan penduduk kota yang hidup di atas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Sedangkan bagi pemimpin, hidupnya berumah di tanah kering di atas rumah yang bertiang. Mereka mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan askara mereka. Palembang disebut atau diucapkan mereka sebagai Polimpong atau Gukang, berarti perlabuhan lama. Setelah mengalami kejayaan di abad ke-7 dan 9, maka di kurun abad ke-12 sendiri Sriwijaya akhirnya mengalami keruntuhan secara perlahan. Keruntuhan inilah yang akan menjadi persaingan di kerajaan Jawa dan kerajaan lainnya, dan hingga menciptakan kerajaan lainnya yang besar seperti Aceh dan Semenanjung Malaysia. Oke, sekian pembahasan video tentang sejarah Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.